Halo semua, Indo Brickville hari ini akan melakukan ulasan atas set Lego modular yang ditujukan di tahun 2025. Nah, set ini adalah seperti yang mungkin kalian sudah ketahui, bernama Tudor Corner, dan set nomornya adalah 10350, terdiri dari 3266 piece Lego. Nah, selain itu, pembelian set ini akan mendapatkan gift with purchase, yaitu berupa set 40757 corner kiosk. Dan set ini terdiri dari 205 pieces. Jadi dua set ini harusnya menjadi satu kesatuan karena ini untuk bonusnya. Dan kita dapat melihat desain kotaknya pun mirip, warna gelap dengan bagian bawahnya warna hijau. Set yang besarnya juga sama, bagian bawahnya warna hijau. Jadi ya, set ini sudah ditujukan untuk bersatu. Oke, dan ini saya singkirkan dulu dan kita bisa lihat setnya setelah dirakit seperti ini. Ini adalah Tudor cornernya dan merupakan set modular yang diposisikan di sudut kiri maupun sudut kanan. Karena itu dapat kita lihat sisi belakangnya ini rata, sisi belakang samping yang satu lagi pun sedikit rata. Nah, ini nanti akan kita jelaskan secara mendetail berikutnya. Saya tunjukkan dulu setnya penampakannya seperti apa. Dan juga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minifigure. Sebetulnya ada 8. Di dalamnya ada manekin, tapi karena tidak memiliki wajah, jadi saya anggap bukan minifigure. Tapi kalau mau kalian anggap minifigure ya bisa ada 8. Dan juga dilengkapi dengan 2 set anak kucing atau kittens. Ini ada 2 set anak kucing, satu warna coklat gelap, satu lagi warna putih. Tidak lupa di sini ada seperti kereta dorong, gerobak. Bukan kereta dorong, tapi lebih ke sepeda gerobak ini. Dan selanjutnya untuk bonusnya ini merupakan sebuah kios, seperti kios untuk newspaper atau koran majalah. Dan ini minifigure ini sepertinya penjualnya. Minifigure yang satu ini adalah mungkin kita bisa sebut sebagai customer-nya atau pelanggan. Dan ini dilengkapi satu buah sepertinya ini stand atau tempat di mana orang akan menaruh majalah ataupun koran-koran. Dan juga ini ada seperti mesin untuk jual permen karet atau gumball machine. Oke, tidak menunggu lebih lama lagi, akan kita mulai ulasan untuk 2 set ini sekarang juga. Oke, pertama-tama kami akan menunjukkan kotak dari set Tudor Corner ini karena kotaknya desainnya agak berbeda. Ini kotaknya. Nah, perbedaannya adalah sekarang kotaknya kita buka dari atas. Jadi sudah tidak dari samping. Jadi kita buka dari atas, terlihat bentuknya seperti ini. Menurut Indo Brickville sih ini lebih rapi ya, karena sekarang karena kita buka dari atas, di sini kita bisa taruh barang. Kita taruh barang, kita susun, mungkin bisa jadikan kotak penyimpanan set. Nah, saat kita buka kembali itu dari atas, jadi tidak berantakan kemana-mana. Desain kotak lama kan kita buka dari samping, kiri atau kanan, dan kita kalau mau keluarin kita harus tuang, menyamping. Dan kan kalau seperti ini kan lebih rapi dari depan. Nah, selain itu, Indo Brickville juga mau menunjukkan bahwa semua kantong dari set ini sudah dari kertas. Jadi ya, perusahaan Lego benar-benar memenuhi apa yang mereka sebutkan untuk mengurangi sampah plastik, dan ini mulai terrealisasi. Dapat dilihat set sebesar ini semuanya menggunakan plastik, kecuali untuk cuma ada satu yang menggunakan plastik, yang lain kertas. Yang ini hanya digunakan untuk menyimpan beberapa parts, kalau tidak salah plates, beragam plates yang ukurannya agak besar. Untuk base plate Lego sendiri yang digunakan di set ini menggunakan kemasan karton seperti ini. Jadi ya sebenarnya Indo Brickville agak bingung. Kenapa kok masih ada satu kemasan plastik sedangkan semuanya kertas.
untuk bukunya sendiri pun Lego menggunakan kemasan kertas seperti ini. Jadi bukunya dimasukkan ke dalam sini dan kemasannya juga terlihat sangat bagus. Jadi beda sendiri ya. Nah, oke, sekarang yuk kita mulai pembahasan untuk setnya. Di bagian atap cukup sederhana, cuma terdapat dua cerobong asap dan dua buah pintu untuk menuju ke rooftop atau atap ini. Kita dapat melihat di lantai 3 ini lantai 1, 2, 3. Agar gampang dilihat, ini akan Indo Brickfield lepas. Tapi kita lihat ini adalah rak buku. Di samping rak buku ini ada sebuah lukisan. Sebentar, ini dia printed ya, melambangkan kalau tidak salah sunflower lanyard. Nah, ini adalah sunflower lanyard. Tentu saja kalian mungkin bingung kenapa Lego menggunakan printed tiles yang bentuknya seperti karton. Biasanya kan harusnya ini dirakit dari set atau melakukan printed yang lebih bagus. Ini ada artinya karena ini melambangkan sebuah dukungan dari perusahaan Lego terhadap yang namanya hidden disability, yaitu disabilitas yang tidak terlihat. Di sini terdapat tanaman dan ini adalah semacam pembatas untuk tangga. Nah, di sini kita dapat melihat adanya sebuah terarium dan di dalam dua terarium ini adalah serangga. Jadi penghuni di lantai ini memelihara serangga. Setelah itu, sisi ini adalah tentu saja bagi kalian pecinta kucing, kalian mengetahui ini adalah untuk tempat kucing bermain ataupun mereka bisa nangkring di sini. Karena memang pada set ini terdapat 2 ekor anak kucing atau kitten. Kelihatannya kok Indo Brickfield sebutnya kitten karena bentuknya kecil, tapi bisa juga merupakan model kucing mini. Nah, di sini terdapat coffee table, lalu ada sebuah sofa warna hijau. Kemudian di sini dapat kita lihat ada di pojokan sini ada sebuah wastafel, lalu ada sebuah kardus kotak kosong yang mungkin penghuninya baru pindahan, dan juga ada koran di bawahnya. Dan yang kecil di sini menurut Indo Brickfield itu adalah tempat makanan dan minuman untuk kucing yang dipiara oleh penghuni. Dan jangan lupa di sini adalah sebuah tangga yang biasa bisa kita sebut tangga monyet yang akan menembus ke rooftop di sini ya. Jadi dia akan tembus ke sini. Nah, di lantai 2 ini merupakan toko jam. Semua penuh dengan jam. Aduh, apa itu yang jatuh? Yang jatuh merupakan ini adalah tanaman yang di sini. Nah, ini merupakan sang toko jam atau mungkin bukan toko jam, clockmaker, pembuat jam. Dapat kita lihat ini ada 1 jam, mungkin biasa disebutnya grandfather clock, cukup besar.
Ini diposisikan di sini, lihat nih ya, kita ini ada di dalamnya ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ini ada lagi 5, 6 yang kecil. Di atas perapian ada jam lagi 7 jam. Lalu di sini ada grandfather clock lagi yang modelnya berbeda, 8 jam, 9 jam, dan di atas meja kerjanya ada 10 jam, dan yang lagi dibuat 11 jam. Dan apabila kita hitung jam pasir di sini, ya berarti 12 jam. Total ada 12 jam. Waduh. Nah, Indobriefil tampilkan agar kalian bisa lihat sang workshop dari clockmaker ini. Workshopnya sangat menarik. Oh, tidak lupa ada sebuah karpet besar di sini, dan pada sisi sini adalah karpet untuk masuk. Di sini ada pintu. Ini pintunya untuk akses ke tadi lantai 3. Lantai 3 itu merupakan yang untuk penghuni yang memiliki hidden disability. Di sini juga ada sebuah pintu, dapat kita lihat di dalamnya ada sebuah bukan mesin cuci, mesin penghisap debu. Nanti Indobriefil keluarkan dan akan tunjukkan saat kita membahas minifigure, karena ini agak sulit diakses. Oke. Lantai dasar, coba ya, ini bisa kita ambil dan kita jelaskan. Di sini ada pintu belakang. Ups, ini tong sampahnya hampir jatuh. Pintu keluar dari penginapan atau kafe. Pintu belakangnya ada lampu di atasnya, dan dapat kita lihat ini adalah dapur dari kafe. Jadi ini dari kafe atau bar penginapan dapat masuk ke sini. Tidak ada pintunya, jadi ini cuma ada lorong, dan ini adalah dapur ya. Waduh, dapurnya sempit banget. Lihat ada sosis, ada panci, ada tomat dan botol tomat mayo, dan di sini di pojoknya ada wastafel. Ampun, ini sempit sekali. Dan di sini adalah hood yang digunakan untuk membuang asap dari hasil masakan agar tidak mencemari udara di dalam sini. Tidak lupa ada jam. Waduh, ini jamnya mungkin dapat atau beli nih dari tadi clockmakernya ya. Dan tentu saja dari bagian depan ini yang tadi Indobriefil sebutkan, toko alat menjahit. Nah, di dalamnya dapat kita lihat dan dapat beragam kain yang dijual, sangat banyak gulungan kain. Ada gunting, ada 2 macam payung, warna hitam dan warna merah muda. Lalu ini adalah mesin kasir, cukup kecil mesin kasirnya. Dan di dalam sini ada sebuah manekin yang mengenakan jas. Manekinnya tidak memiliki wajah, menggunakan tuxedo atau ya pakaian untuk pesta, dengan topi bowler hat, topi gaya Inggris yang biasa digunakan para laki-lakinya atau gentleman hat. Lihat, ini adalah dalamnya penginapan. Penginapan ini menjual makanan, mungkin bisa kita sebut bar atau cafe ya. Mungkin di Lego itu kita sebutnya cafe ya, karena Lego tidak mau untuk mengenalkan seperti minuman keras, karena ada Lego itu identik dengan konten untuk anak-anak, walaupun set ini untuk orang dewasa. Jadi ya mereka lebih ke cafe, karena kebetulan di sini ada mesin kopinya. Ini adalah mungkin menu sarapan, ini roti, ini telur. Nah, ini adalah mug untuk kopi, ada 1, 2, 3 mug. Ini ada beragam botol, mungkin botol-botol minuman. Ya, bisa minuman keras atau bisa juga tidak. Ya, Indobriefil tidak akan bilang minuman keras. Ada hiasan vas bunga. Ini juga botol bening, mungkin berisikan sesuatu. Di ujung sini adalah apa ini ya? Ini sepertinya mungkin botol kecap ya, karena bukan kecap, saus tomat, karena warnanya merah. Dan di sini ada mesin kasir untuk membayar. Dan di tengah-tengah ruangan ada 2 buah, ini mungkin untuk penerangan. Cuma aneh ya, kalau lampu penerangan kok tinggi sekali. Lagi 3 kursi bar yang biasa digunakan. Indobriefil sebut kursi bar ya, tapi kan ini belum tentu bar.
karena tidak ada senderan, bentuknya bulat untuk 3 pengunjung. Pada sisi sudut ada kursi lagi yang bisa diduduki 2 orang dan dengan sebuah pot bunga. Pada sisi dekat pintu masuk ada kembali lagi menu. Nah, ini ada tiles dengan informasi menu di sini. Dan di sisi sini ada lukisan dan kembali lagi sebuah jam meja. Oke, di bawah tangga ini ada sebuah pintu dan ini merupakan toilet sebenarnya. Di dalam ada toilet bowl. Aduh, tunjukinnya gimana ya ini toilet bowlnya? Tidak salah, dia cuma ada sepengetahuan The Brickfield cuma ada sebuah toilet bowl aja. Pas rakit lupa lagi. Harusnya toilet, tidak ada wastafel di sini. Oke, ini adalah tampilan dari lantai 3 untuk Tudor Corner. Lantai 1 dari Tudor Corner. Dan kembali lagi, balkon ini tidak tahu gimana cara aksesnya. Mungkin balkon ini cuma merupakan hiasan saja karena dari lantai 2 tidak ada pintu yang ke arah sana. Oke, karena kita sudah membahas dari setiap lantainya, yuk sekarang kita lihat dan kita pelajari untuk minifigurnya. Oh iya, harusnya kan kita sudah bahas minifigur, tapi Indo Brickfield baru ingat untuk dapat melihat akses dari toilet tadi yang di bawah tangga, itu kita bisa angkat. Nah, kalau dilihat dari tangga ini nih ada lubang, ini merupakan celai menandakan kalau tangganya bisa kita angkat. Nah, Indo Brickfield angkat. Nah, lalu kita bisa melihat ternyata benar di dalamnya cuma terdapat sebuah kloset tanpa wastafel dan ada sebuah gulungan tisu di pojok ini. Jadi ya di dalam sini cuma ada kloset dan ini ada maaf nggak kelihatan, ini adalah sebuah lampu. Hanya lampu dan kloset. Jadi ya cukup sederhana ya. Oke, akan Indo Brickfield tampilkan mesin penghisap debu. Nah, ini adalah mesin penghisap debunya sendiri. Mesin penghisap debu ya cukup mirip ya, lucu juga nih. Ngisap debu ceritanya. Oke, yuk sekarang kita bahas untuk minifigure. Minifigure pertama, seorang ibu-ibu yang kemungkinan merupakan pelayan yang ada di kafe dari penginapan. Ini ada tampilan belakang dengan rambut yang menjulang tinggi. Mari kita lihat apakah ibu-ibu ini ada ekspresi lagi. Oh, oke. Ibu-ibu ini ada sebuah ekspresi lagi. Ekspresinya ini cukup muram, mungkin dia terlalu lelah bekerja. Sedangkan ekspresi yang satu lagi sedang tersenyum, mungkin tersenyum melayani para pelanggan. Oke, sisi belakang seperti ini. Torsonya seperti ini cukup umum, yang digunakan pada mungkin penambang, set yang ada penambangnya seperti di Cowboy, ataupun juga bisa digunakan sebagai mungkin petani serta barista kopi ya. Agak sedikit beda sih kok barista, kok nggak salah bentuknya lebih celemek. Yuk kita lihat apakah ada ekspresi alternatif. Oh, ada. Dan lucunya ekspresi alternatif ini, oke, sebenarnya ada kumis, cuma karena kita dari sisi belakang ini kumisnya nggak kelihatan, jadi lebih mirip anak muda. Itu alternatif, kepala alternatifnya itu sedang mengedipkan mata. Rupanya si bapak-bapak ini bisa bercanda juga ya, karena kalau ditampang ini cukup serius dan beliau mengenakan kacamata. Coba kita putar, apabila dia mengedipkan mata, mukanya lebih serius, masih serius atau tidak? Seperti ini. Tidak terlalu serius, tapi ya kumisnya tetap membuat beliau berwibawa walaupun mengedipkan mata. Nah, beliau masih terlihat berwibawa dengan kumis tebalnya. Aduh, ini kok ngepasinnya susah sekali nih ya. Coba kita paskan lagi. Ini udah benar belum ya rambutnya? Iya, sudah benar. Nah, beliau sedang mengedipkan mata. Mungkin bukan mengedipkan mata karena genit ya, tapi dia matanya ditutup satu agar bisa melihat komponen kecil saat merakit jam. Ya, ibu-ibu yang kemungkinan baru belanja di toko kain atau toko pakaian, karena beliau mengenakan sebuah topi merah yang sangat menarik dan juga sebuah payung. Ya, mungkin baru membeli sebuah payung dari toko tersebut.
Yuk kita lihat apakah, oh oke. Sebelumnya ini tampilan depannya cukup modis. Ibu-ibu ini mengenakan sebuah setelan jaket yang sangat keren dan modern. Kita lihat torso belakangnya cukup polos. Mari kita lepas topi rambut. Apakah ada ekspresi alternatif? Ada. Ternyata ekspresinya di sini lebih serius ya. Sedangkan di sini tersenyum lebar karena baru belanja, mungkin belanja jaket baru, topi baru, dan payung baru. Sebagai penjahit harus keren dong ya. Beliau mengenakan sebuah setelan jas dan juga celana dengan warna yang senada. Cukup keren dengan potongan rambut yang cukup menarik ya untuk bapak-bapak ini. Torso sisi belakang seperti ini. Yuk kita lihat apakah ada ekspresi alternatif. Oh, tidak ada. Beliau cuma hanya ada satu wajah, yaitu sedang tersenyum bahagia. Mungkin karena mendapatkan pelanggan terus, uang terus mengalir masuk. Mari kita pasang kembali rambutnya. Jadi kafe. Nah, ini kopinya. Torsonya cukup umum. Bagian belakang cukup umum. Beliau sedang bukan mengedipkan mata, tapi senyum seperti senyum meledek. Kalau udah begini mungkin dia ada ekspresi alternatif ya. Coba kita lihat, karena nggak mungkin kita harus ngeliat wajah menyebalkan ini terus. Coba. Ternyata ada, tapi ya ekspresinya nih cukup sedih. Mungkin dia capek, banyak memasak kali ya. Oke, kita tutup kembali. Sepertinya seorang maling atau penjahat ya, tapi bukan. Ini sepertinya bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Jadi ya untuk cerobong asap yang ada di atap. Nah, ini adalah petugas yang membersihkan. Ini sepertinya yang sebuah tongkat dengan ini mungkin bulu ya. Bulu-bulu yang dia masukin. Jadi cerobong asapnya lalu dia naik turun agar debu-debunya keluar semua, tidak menyumbat cerobong asap. Nah, ini pada bagian belakangnya kita lihat apa ada ekspresi alternatif sih. Dari sini sudah kelihatan tidak ada ya, karena kalau ada kan kita bisa melihat mulutnya. Ya benar, ternyata tidak ada ekspresi alternatif. Wajahnya sendiri, dia wajahnya cukup serius dengan senyum. Saya sanggup bekerja terus. Penghuni lantai 3, apartemen di lantai 3, dan minifigur ini kemungkinan yang merupakan penyandang hidden disability, yaitu disabilitas yang kalau dari sisi luar kita lihat orangnya sepertinya normal, tapi ya mempunyai disabilitas. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut silahkan Google sunflower disability atau sunflower hidden disability. Oke, dan untuk karakter ini sendiri sebetulnya dia memiliki sebuah sepeda, apa ini kita sebutnya, sepeda sorong kah, kereta kah, tangannya kita putar, ini bisa masuk. Oke, ini tangannya satu lagi masuk. Ups. Oke, ini udah masuk. Nah, ini dia sepertinya memiliki mungkin headphone, bisa juga bukan headphone untuk dengan musik, headphone untuk menutup kupingnya, mungkin sangat sensitif terhadap suara-suara. Dan karakter ini mempunyai 2 ekor anak kucing. Waduh, kitten. Nah, kitten ini bisa ditaruh di atas gerobaknya. Nah, dia lagi bawa jalan-jalan ya anak kucing. Aduh, ya anak kucingnya lucu sekali ya. Warna coklat dan warna putih. Wih, gerobaknya pergi dulu. Nah, ini adalah 2 ekor anak kucing yang sangat imut lagi berbaris. Nah, anak kucing ini yang memiliki rumah atau kandang di lantai 3. Ini putihnya sama meja dan backgroundnya hampir sama ya. Nah, kayak gini kan lebih kelihatan. Oke.
Nah, berikut ini adalah set 40757 corner kiosk, atau kita bisa bilang kios di pojokan atau di sudut. Nah, ini sudah terakit. Dapat kita lihat set ini mendapatkan 2 minifigur. Sangat menarik. Pertama, ini adalah kemungkinan sang penjaga kios. Nah, ini dia memakai topi beret. Ini adalah tampilan depannya, tampilan belakang. Nah, ini sepertinya bapak-bapak sudah tua, bisa lihat dari wajahnya. Kita lihat dia ada ekspresi alternatif tidak? Oh, ternyata dia tidak ada. Kita lihat untuk karakter kedua, ini merupakan seorang perempuan, ya mungkin pengunjung yang hendak membeli koran, dan dari tampilannya dia memegang payung, dan payung ini mungkin dibeli di toko penjahit pada set Tudor Corner. Atau ya ini juga bisa juga dia merupakan penghuni dari penginapan. Ini ada tampilannya. Ini sepertinya torsonya cukup umum, tidak ada wajah alternatif. Berikutnya adalah sebuah pajangan di mana sang penjual toko memajang koran atau majalah. Nah, ini ada beragam koran, ada ini mungkin kartu pos, koran lagi, ini kemungkinan melambangkan majalah ya, walaupun ini merupakan printed tiles yang biasa digunakan untuk yang atas adalah lukisan pada rumah, sedangkan yang bawah ini bawahnya, oh yang bawah stiker ini. Tumben ya, untuk set modular gini perusahaan Lego menggunakan stiker, sedangkan yang lain ya printed. Kartu pos ini juga stiker ya. Kartu pos ini stiker, jadi tidak printed. Ya, ini kartu posnya sama dengan yang ini. Sedangkan untuk yang koran semuanya printed. Yang biasanya merupakan gumball machine atau alat yang bisa mengeluarkan permen karet apabila kita memasukkan koin. Gumball machine. Sepertinya di Indonesia tidak begitu ada alat gumball machine ini, tapi di luar negeri dapat ditemukan. Kitan utamanya adalah kios yang menjual koran atau majalah. Ini tampilan kiosnya. Kiosnya juga memiliki jam. Ya, mungkin jamnya juga dibeli di toko jam pada set yang Tudor Corner. Nah, ini stiker. Ini adalah apa tulisannya? Coffee Donuts ya. Mungkin ini merupakan iklan atau advertisement dari mungkin restoran yang ada di set Tudor Corner. Dan ini semuanya rata-rata stiker. Ini ada corner kios seperti nama setnya, tampilan samping, dan tentu saja tampilan belakang. Nah, tampilan belakangnya agak terbuka karena agar si pedagang atau si penjualnya bisa masuk. Yuk kita lihat dalamnya ada apa. Indo Brickfield buka atasnya, cukup sederhana. Di sini ada satu plate yang agak berbeda dari yang lainnya, warna oranye, tapi ya tidak masalah karena kan tidak kelihatan dari luar. Nah, dalam ini cukup sederhana. Di sini hanya ada, ini sepertinya mungkin bukan mesin kasir, meja untuk si penjual mungkin mengeluarkan barang dagangannya atau menumpuk barang. Dan di sini ada 2 seperti koran dan majalah dia posisikan di sini. Jadi ya dalamnya sih cukup sederhana ya. Dan tentu saja dengan desain awnings yang untuk bagian atas ini cukup menarik. Warnanya disesuaikan dengan warna dari tembok-tembok ini. Jadi biar kelihatan secara keseluruhan tidak norak ya, tidak terlalu genjreng. Jadi ya ini cukup kalem warnanya, cukup bukan konvensional ya sebutannya, cukup konservatif ya. Ini cukup konservatif dari warnanya. Akan kami pasang kembali. Dan juga oh iya, ini ada sedikit hiasan di sini ya, mungkin ini semacam lampu ya yang bisa menyala apabila di malam hari. Nah, bagaimana pendapatmu akan 2 set ini? Set modular Tudor Corner ini tentunya akan sangat menarik untuk ditambahkan ke koleksi, bagian koleksinya, ataupun
untuk diposisikan di dalam sebuah diorama kota Lego. Dan juga tambahan kios corner ini tentunya juga sangat berguna sekali ya untuk pajangan menjadi kesatuan dengan set ini ataupun pada diorama kota Lego. Nah, semoga review atau ulasan dari Indo Brickfield ini cukup menarik dan berguna bagi kalian, dan nantikan ulasan-ulasan maupun berita Lego berikutnya dari Indo Brickfield. Sampai jumpa.